Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian selamat pagi aku ucapkan, dan mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, aku sekalian, sebelum Bapak menyampaikan materi fikih pada kesempatan pagi ini, Bapak mengimbau kepada sekalian, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian Bapak mengingatkan pula sebelum materi kita mulai, lebih baiknya kamu mengabsenkan diri terlebih dahulu, dan sampai kamu online, dan sampai kamu belajar, tapi bukti kehadiran kamu tidak ada. Nah, sekalian, di dalam kesempatan pagi ini, materi fikih kita pada pertemuan yang ketiga adalah tentang alat-alat bersuci selain air. Alat-alat bersuci selain air dibagi dua. Yang pertama adalah batu sebagai alat bersuci. Pernahkah kita mengalami setelah kencing dan berak di tempat tertentu, ternyata tidak ditemukan air untuk mensucikannya? Ketika berjalan di tengah hutan atau tempat lain yang gersang, terkadang kita tidak menemukan air untuk bersuci. Ketentuan fikih memperbolehkan penggunaan batu. Bersuci dengan batu tidak hanya sekadar membersihkan sisa kencing atau berak. Oleh karena ini, penggunaan batu agar hasilnya bersih dan sekaligus mensucikan, maka harus dipenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam mensucikan suatu najis yang ada di tubuh kita ataupun di kubur kita, jalan depan dan jalan belakang? Yang pertama adalah kita menggunakan 3 buah batu. Ya, 3 buah batu. Nah, 3 buah batu ini jika tidak ditemukan 3 buah batu, diperbolehkan menggunakan 1 batu yang memiliki 3 sisi. Nah, kebersihan menjadi alat ukur penggunaan 3 atau 1 batu dengan 3 sisi tersebut. Oleh karena itu, selama kotor masih menempel, wajib membersihkannya ya kembali, meskipun telah 4 batu digunakan, meskipun tidak berpatokan hanya pada 1 batu, akan tapi boleh menggunakannya lebih dari 1 batu. Kenapa? Karena alasannya masih ada kotoran yang menempel pada bagian belakang atau bagian depan. Jadi pada bagian belakang, bagian depan, yaitu dubur dan kubur. Yang kedua, ya, syaratnya di dalam membersihkan kotoran yang ada di dubur kita, di kubur kita, jalan belakang dan jalan depan kita, syaratnya batu yang digunakan dapat membersihkan. Syaratnya yang kedua, batu yang digunakan dapat membersihkan. Batu yang dipakai tidak terlalu datar dan runcing, sehingga benar-benar membersihkan kotoran di sekitar tempat keluarnya. Yang ketiga, syaratnya batu boleh dipergunakan untuk bersuci adalah belum mengering. Ya, syaratnya kotoran yang ada di kubur kita atau di dubur kita, jalan depan dan jalan belakang kita, baik itu kencing ataupun berak, ya, syaratnya belum kering. Ya, kencing maupun berak yang hendak disucikan harus
dalam keadaan belum mengering, sehingga sisa-sisa yang melekat benar-benar dapat dibersihkan. Yang keempat, syaratnya belum berpindah, kotoran masih menempel di tempatnya semula, dan jika telah bergeser akibat digaruk tanpa sengaja atau sebab lainnya, maka tidak diperbolehkan untuk menggunakan batu untuk mensucikannya. Yang kelima, syaratnya adalah tidak bercampur. Kotoran yang melekat tidak bercampur dengan kotoran lainnya, seperti berak yang terkena percikan air kencing. Jika yang bercampur adalah benda-benda padat yang suci seperti kerikil, maka tetap diperbolehkan menggunakan batu untuk bersuci. Yang keenam, syaratnya adalah tidak meluber. Orang yang terkena diare biasanya sisa kotoran sampai menempel ke permukaan bokong atau menempel di dua dinding dubur akibat berdiri setelah buang air besar. Nah, kotoran sudah masuk kategori meluber, sehingga tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk bersuci. Begitu pula kencing yang meluber hingga keluar ujung kemaluan juga tidak boleh lagi untuk menggunakan batu. Yang ketujuh, syaratnya adalah batu dalam keadaan tidak basah. Artinya batu yang terkena air, embun atau air es yang mencair ketika tidak digunakan, meskipun air yang membasahinya berupa suci dan mensucikan. Tidak boleh batu yang basah digunakan untuk bersuci atau istinja. Yang kedelapan, syaratnya adalah batu dalam keadaan suci. Jadi batu yang kita menggunakan dalam keadaan bersih. Ya, tidak boleh batu yang terkena najis atau tertempel najis digunakan untuk mensucikan. Penggunaan batu najis akan membuat anggota tubuh yang tertempel, kencing maupun berak, semakin najis keadaannya. Anak-anakku sekalian, ya, di samping batu yang bisa dipergunakan untuk bersuci, untuk menghilangkan najis atau kotoran, ada juga kita diperbolehkan untuk menggunakan benda padat selain batu. Benda padat selain batu bisa dipergunakan untuk bersuci, baik untuk membersihkan kencing kita, maupun untuk membersihkan berak kita, dikarenakan sebabnya tidak ada air. Nah, tahukah kita dalam kondisi tidak ada air yang suci dan mensucikan, dan batu sebagai alat bersuci, maka diperbolehkan mencuci kencing atau berak dengan menggunakan benda-benda selainnya, dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Hukum fikih memperbolehkan melakukan analogi atau kias atau menyamakan, yang menghasilkan kesimpulan ada tidaknya pengganti batu sebagai alat bersuci. Kita menemukan ukuran yang pasti. Kita menemukan ukuran yang pasti sekarang. Selain batu, kita menemukan ukuran yang pasti. Selain batu, diperbolehkan menjadi alat bersuci dari kotoran kencing maupun berak. Selama belum menemukan air dan batu, kita dapat juga mengamati untuk menemukan benda-benda lain, seperti tisu, ranting, dan dedaunan kering yang dapat digunakan dengan cara mengikuti prosedur atau tata cara di atas. Tata caranya nih, tata caranya sama dengan ketika kita bersuci atau bersih dengan menggunakan batu tadi. Sama, kita menggunakan caranya dengan menggunakan benda padat selain batu. Nah, sekalian, mungkin itu materi pada kesempatan pagi ini, pada pertemuan yang ketiga ini, berkisar tentang bersuci dengan menggunakan selain air, yaitu dengan menggunakan
batu yang suci dan menggunakan benda-benda padat selain batu. Itu saja yang materi pelajaran kita pada kesempatan pagi ini. Ya, sebelumnya ya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.